Pas gue nyoba buka selimut nih, aman nih bang, gak ada penampakan apa-apa. Tapi pas gue balik badan, sosok pocong si Ayub udah ada di depan muka gue bang. Berarti dia ada di kasur lu, Iya. bareng lu. Tolong bukain tali pocong gue. Suaranya kayak gindeng gitu. Bindeng gitu, kayak kalau hidung ditekan gitu bindeng. Iya. Gue di situ udah nggak sadar lah biasa. Di situ lu pingsan. Pingsan sampai pagi gue bangun. Dia kan lagi nonton nih, posisinya lagi tiduran gini, dia lagi nonton TV. Jadi gini bang, pocongnya si Ayub Ngelewatin depan dia. langsung dia, bangun, ayo keluar gitu. Ayo keluar. Kan gue kaget, kenapa ntar ceritanya deh, pokoknya ayo kita keluar dari sini. Dimasukin lagi ke dalam makamnya. Makam lagi. Iya, pas si asap itu udah masuk, jadi apa yang dari kecil jadi tebal, langsung dimasukin ke makam. Dan kata Kiai, besok makam ini harus dibongkar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan sekarang kita lagi di segmen Saksi Misteri. Di sebelah gua udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya yang sangat epik banget. Ini dia diteror selama 7 hari sama almarhum temannya sendiri yang wujudnya itu memwujudkan sosok pocong. Dan kita langsung aja kenalan sama narasumbernya, Mas Puji. Mas Puji, Siap bang. apa kabar Mas? Alhamdulillah baik bang. Ini tadi kita sempat ngobrol ya. Yeah. Kalau lu diteror kurang lebih selama 7 hari sama almarhum temen lu. Iya. Ini kejadian tahun berapa bang? 2009. 2009. Betul. Awalnya almarhum itu bisa meninggal kenapa sih bang? Kecelakaan bang. Menurut informasi dari keluarga, dari teman-teman yang lain dia kecelakaan. Ya, berarti ini almarhum meninggal dalam kondisi kecelakaan ya. Betul. Atau biasanya kita sebutnya kalau kecelakaan di jalan mau kerja itu biasanya mati syahid tuh bang, biasanya bang. Cuman ini anehnya bisa sampai neror lu dan salah satu temen lu dan juga ada anggota keluarganya yang disamperin sama sosok almarhum ya. Iya. Dan ternyata ada pesan yang pengen disampaikan sama almarhum. Jadi buat kalian wajib banget tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Dan gue mau ngasih tau ke kalian, buat kalian yang pengen kita undang seperti Bang Puji ini untuk share pengalaman mistisnya di Lentera Malam, kalian langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam di @lenteramalam.id. Kalian siapin voice note-nya, nanti bakal diarahin sama admin kita. Oke Bang Puji, udah siap untuk share pengalaman mistisnya ke pasukan Lentera Malam? Siap. Oke Bang Puji, ya udah sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi kejadian ini sekitar tahun 2009 bang. Gua waktu itu kan mengundurkan diri bersama teman gua di suatu perusahaan yang bergerak di bidang distributor. Nah, gua mengundurkan diri karena ini ya tadinya apa ya dari salary juga nggak mencukupi ya. Yeah. Nah, akhirnya gua sama teman gua itu resign. Nah, Ayub ini deket banget sama gua bang. Kita udah kayak saudara, udah kayak keluarga. Bahkan dia kalau datang ke rumah saya pun ya udah kayak rumah sendiri lah, sama juga kalau gue datang ke rumahnya dia ya udah kayak rumah sendiri. Nah, 1 minggu setelah kita berdua resign dari kerjaan itu sekitar malam Jumat, nah, badak maghrib, kebetulan gue memang tinggal di rumah nenek gue bang. Selesai sholat maghrib, nenek gue manggil gue untuk nutup hordeng jendela. Nah, pas gue mau nutup hordeng, tiba-tiba si Ayub udah ada duduk di teras depan rumah gue. Yeah. Nah kan gue kaget ya, wah anak nih kenapa? Biasanya dia kalau datang langsung masuk aja, ngapain dia duduk ya di luar? Saya keluar, ngapain lo? Nggak biasanya langsung masuk, lu cuma duduk di luar. Nggak kan lu lagi sholat katanya. Nah, ini anak kenapa biasanya kocak kok? Ada sesuatu pendiam, jadi pendiam. Ya. Tadinya saya nggak berpikir yang aneh-aneh lah. Mungkin dia lagi ada masalah sama ceweknya atau apalah. Nah, saya tawarin ngopi kan. Dia cuma ngangguk aja. Akhirnya gue bikin kopi kan di dapur.
bikin kopi, dia masih diem aja pas gue samperin lagi masih diem bang, nggak apa ya, nggak kayak biasanya lah gitu. Gue iseng kan candain, lu putus cinta bukan, kok galau amat. Dia cuman diem, cuman gini, nggak. Terus dia bilang gini sama gue, bang, Ji, kayaknya gue mau pergi jauh nih. Cuman di situ gue mikir masih positif bang, nggak mikir aneh-aneh. Gue pikir dia keterima di perusahaan yang ada di daerah Jababeka. Soal dia pernah cerita dia mau interview di perusahaan itu. Iya, maksud lu ya yang lu pahamin itu jauh jaraknya. Nah, kan gue langsung gini, oh lu terima? Ya alhamdulillah tuh syukur. Nanti kalau di sana ada lowongan, ajak-ajak gue ya. Dia cuman senyum aja gitu. Gak lama dari itu dia pamit balik. Oh, dia nggak sempat masuk ke dalam rumah berarti? Enggak, cuma di teras ngobrol sebentar, dia pulang. Dia pamit balik. Nah, saya sempet nanya sama dia, ngapain tuh, biasa juga malam buru-buru amat. Ntar gue juga datang lagi ke sini. Itu ada sekitar kalau nggak salah 20 menit setelah si Ayub ini pulang dari rumah nenek gue dapat telepon dari si Nardi, teman gue yang kerja dulu sama-sama dulu kerja di perusahaan yang dulu gue kerja sama si Ayub. Yang berdua resign itu. Dia telepon sama gue disuruh ke rumah si Ayub. Ngapain gue ke rumah si Ayub? Nah, si Nardi ini, udah lu cepetan deh rumah si Ayub. Si Ayub meninggal. Kan kayak gue kayak diledekin ya, kayak di apa ya? Kayaknya ngeledek gitu ya. Bercanda ya. Gue sempat marah tuh di telepon. Lu bercanda tuh gimana? Bener, pokoknya lu datang aja ke sini. Lu buktiin. Nah, gue kan penasaran bang ya, ini anak-anak tuh bercandain gue atau gimana, atau ngeprank lah ya bahasa sekarang ya. Udah gue samperin ke rumahnya si Ayub. Nah pas di gang gue kaget bang, itu udah ada bendera kuning. Di gang rumahnya si Ayub? Iya, yang di rumahnya Ayub. Dan pas gue mengarah ke rumahnya, udah rame banyak orang. Terus teman-teman gue yang satu kerjaan dulu udah pada ngumpul. Gue kan dipanggil sama si Nardi. Gue nggak bisa ngomong apa-apa loh bang. Setelah gue tanya sama kerabatnya almarhum yang ada di situ, Ayub meninggal sekitaran jam 3 sore bang. Jam 3 sore? Iya, jenazahnya lagi perjalanan dari rumah sakit pas gue datang. Padahal dia ke rumah lu abis maghrib. Betul. Gila. Suka cerita, datanglah mobil ambulan. Nah, itu gue kan ikut bantu gotong dari mobil ambulan ke rumahnya. Itu jaket yang dipakai itu sama persis yang dipakai ke rumah gue. Sama persis. Saat si Ayub itu di teras rumah lu itu. Nah, tadinya kan gue pikiran gue kan gini, mungkin jenazah akan dimakamin tuh besok paginya. Cuman kepercayaannya orang tuanya Ayub ini beda. Jadi jenazah nggak boleh dilama-lamain, harus malam ini juga dimakamin. Setelah dimandiin, dikapanin, disolatin, langsung kan dibawa ke pemakaman ya. Prosesi pemakaman, gue ikut sama teman-teman sampai beresnya. Setelah dari pemakaman, beres makamin jenazah almarhum si Ayub, kita kan balik lagi ke rumahnya almarhum nih. Cuman gue pamit duluan bang buat balik, karena gue khawatir sama nenek gue nggak di rumah, nggak ada siapa-siapa. Seperti itu. Di pertengahan jalan kan gue bawa motor tuh, tiba-tiba motor gue berat bang, kayak ada yang bonceng gitu. Cuman gue nggak mikir macem-macem ya, gue konsentrasi ke jalan aja bawa motor. Cuman pas gue nggak sengaja gue ngelirik spion, gue lihat sosok almarhum dengan pakaian pocong sedap gue gini bang. Duduk di bangku belakang motor. Nah terus apa tuh bang yang lu lakuin ketika lu ngeliat sosok almarhum itu ada di belakang lu? Gue nyoba untuk tenang bang, karena gue posisinya kan di jalan ya bawa motor. Kalau gue nggak konsentrasi bawa motor, gue pasti kecelakaan. Gue nggak mau. Ibaratnya gue nyoba untuk tenangin diri, dan pas gue lirik lagi ke spion, dia udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, nyampe lah rumah. Nah, kan gue ngetok rumah ya, nenek gue udah malam juga kan. Nanya ke gue, dari mana sih? Gue bilang sama nenek gue, habis ikut makamin jenazahnya si Ayub. Kan nenek gue kan kaget, bukannya tadi maghrib si Ayub datang katanya.
ngobrol Berarti makam lihat juga ya. nenek gue posisi lagi ngaji bang di kamarnya. Tapi Cuman kalau ada si Ayub datang. lagi ngedengar suaranya lagi ngobrol. Nah nenek gue tuh sempat marah nih sama gue. Tadinya apa tuh ngebohongin orang tua lah gitu. Benar terus itu. Ayub udah meninggal, kecelakaan. Udah gitu kata nenek gue, ya udah sekarang kamu ganti baju. Kata saya tuh. Tapi disimpan dipisahin gitu ya. Soalnya kan dari makam katanya. Kata saya, iya bentar nih kata. Dasar guanya lupa ya. Gua ganti baju bekas gua dari pemakaman itu, gua simpan aja di pojokan kamar gua, Bang. Nah, dari itu karena capek ya, gua langsung tidur lah. Di tidur itu gua mimpi, Bang. Gua mimpi sosok almarhum yang dibungkus kain kafannya berbentuk pocong lagi natap gua, Bang. Jadi dia posisinya diri di ujung tempat tidur. Di ujung tempat tidur? Iya, natap gua gini. Gua langsung kebangun, Bang, karena kaget. Gak lama dari situ ada yang ngetok kaca kamar gua, Bang. Tadinya gua pikir paman gua kan. Nah, gua bukain pintu. Pas gua buka pintu nggak ada siapa-siapa. Kosong. Nah, gua masuk lagi, gua kunci. Gua coba untuk tidur lagi. Pas gua lagi coba untuk tidur lagi, ada yang ngetok lagi. Tapi gue waktu itu nggak langsung bukain pintu ya. Gue langsung ngintip tuh di jendela. Pas gue ngintip di jendela, sosok almarhum Ayub, Bang, lagi duduk di kursi. Di kursi teras? Iya, sosok pocongnya. Itu tempat duduk yang dipakai? Pas maghrib dia itu datang. Gokil. Di tempat yang sama dia duduk di situ. Tapi dengan kondisi dia pakai pocongan. Terus apa yang lo lakuin pas ngeliat sosok itu? Karena ya gue respect, gue tutup hordeng jendela, gue lari ke kamar nenek gue langsung ikut tidur. Ibaratnya gue nggak mau tidur sendirian, gue tidur di bawah kasur nenek gue lah gitu. Gue tidur di kamar itu sampai pagi. Nah, hari kedua aman, gue nggak ngerasain apa-apa. Nah, ini di malam ketiganya, Bang. Malam ketiga, gue ingat malam ketiga. Nenek gue tuh dari pagi kan dijemput sama cucunya yang dari Sukabumi, pulang ke Sukabumi nih. Nah, jadi di rumah kan gue sendiri ya. Nah, gak ada siapa-siapa, paman gue juga pergi gitu. Awalnya suasana di rumah nenek gue aman lah. Nggak ada gangguan halus ataupun nggak serem. Gue tidur di kamar biasa lah, seperti biasa gue tidur. Gue kebangun tuh, Bang. Ke pertengahan malam gue kebangun, gue ingin buang air kecil. Nah, kan kalau dari kamar gue mau ke dapur ya, mau ke kamar mandi, harus ngelewatin kamar nenek gue. Kan kamar nenek gue tuh nggak pakai pintu, pakai hordeng kayak gitu tuh. Hordeng doang ya. Jadi pas gue lagi jalan menuju arah dapur, pas gue ngelewat kamar nenek gue, ada sosok putih lagi diri, cuman posisinya ngebelakangin gue. Nah, tapi gue mikir masih positif, Bang. Gue mungkin baru bangun tidur ya, gue mikirnya, si Umi lagi sholat malam. Memang kan nenek gue kan sering rajin ya sholat malamnya. Nah, gue ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, gue baru kaget, Bang. Kan nenek gue nggak ada. Udah ibaratnya lagi pergi ke Sukabumi. Terus siapa yang di kamar nenek gue? Wah, lari, Bang. Langsung masuk kamar, gue kunci. Lu nggak sempat melihat ke arah kamar? Nggak berani gue. Langsung masuk kamar, gue kunci kamar, gue selimutan. Gue baca doa yang gue bisa ya. Surat-surat pendek gue baca, ayat kursi. Pokoknya gue doa-doa yang gue bisa gue baca. Sampai tiba-tiba gue nyium bau singkong bakar, Bang. Singkong bakar? Singkong bakar. Di kamar lu tuh? Kata gue, kok bau singkong bakar ya? Pas gue nyoba buka selimut nih, aman nih, Bang, gak ada penampakan apa-apa. Tapi pas gue balik badan, sosok pocong si Ayub udah ada di depan muka gue, Bang. Anjir. Berarti dia ada di kasur lu, tidur bareng lu? Jadi ya pas gue balik badan, dia pas di samping gue. Anjir. Terus apa yang lu lakuin? Hadap-hadapan sama pocong seperti itu? Sebelum gue pingsan, sebelum gue nggak sadar, gue sempat ngedengar ada ucapan, cuman kayak yang ngirung gitu. Tolong bukain tali pocong gue. Suaranya kayak bindeng gitu? Bindeng gitu. Kayak kalau hidung ditekan gitu, bindeng.
Iya. Gue di situ udah nggak sadar bang, pingsan. Di situ lu pingsan. Pingsan sampai pagi gue bangun. Anjir. Di malam keempatnya kan gue diajakin teman-teman untuk ikut acara tahlil ya di rumah almarhum. Gue ikut lah, gue doain. Jadi posisi gue setelah beres tahlil kan orang-orang kan kalau warga situ kan langsung pulang ya. Nah karena kita teman-temannya jadi masih pada inilah ngobrol-ngobrol dulu sama orang tuanya gitu. Jadi posisi gue kan duduk pojok ya bang. Nah ini kamar almarhum, posisinya kebuka. Lagi kita asik ngobrol sama orang tuanya, itu sosok pocong almarhum ada di kamarnya bang. Tapi yang lihat itu tuh lu doang atau yang lain juga ngeliat? Yang lain nggak ngeliat bang. Tadinya gue asik ngobrol ya, pas gue nggak sengaja gue ngelirik ke arah kamarnya, sosok beliau bang. Di situ gue grogi kan ya. Nah gue coba nih ke si Nardi nih, ke teman gue ngajakin balik. Nar, balik yuk, udah malam juga nih, nggak enak. Si bapak atau si ibu mau istirahat, takutnya keganggu. Oh yuk, yaudah yuk kita pulang, kita pamit. Nah akhirnya kan gue pamitan. Maksudnya gue bang supaya gue baliknya tuh bareng konvoy gitu sama teman-teman, gak berani sendiri gue. Di pertengahan jalan gue di motor ya, gue nempel motor si Nardi. Nar, gue ikut nginep di rumah lu boleh nggak? Iya iya ayo. Gitu. Boleh aja emang kenapa? Enggak, gue males balik pengen ikut nginep. Alasan gue ikut nginep gue nggak berani bang pulang ke rumah. Mencar sendirian takut tuh naik motor itu. Satu situ di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Kan nenek lu lagi pergi. Nah akhirnya gue nginep lah di rumahnya Nardi. Biasalah di rumahnya Nardi kan gue kebetulan ada kan gue dulu pecinta Inter Milan nih, bola nih. Kebetulan malam itu pertandingan bola kan. Nah Nardi kan bilang mau ke warung dulu, mau beli kopi, rokok sama cemilan lah. Lu tungguin aja di kamar ya. Ada 10 menit, Nardi balik lagi bang. Gue lagi tiduran nih di kasurnya sambil nonton TV. Nardi balik lagi. Kata saya tuh, mana rokok sama kopinya? Kata. Dia diam aja, matung jadi. Kenapa ya ini anak ya? Apa ya? Nggak biasanya gitu ya. Diam, cuman diam dah. Nar, mana rokoknya? Kan gue nitip rokok gue loh. Dia cuman ngelirik gue gini. Keluar lagi kamar. Nggak lama dari situ si Nardi datang lagi. Bawa makan apa? Bawa rokok. Bawa cemilan sama kopi. Wah anjir. Berarti Nardi yang sikapnya aneh itu nggak tahu itu siapa. Ya tahu gue siapa itu bang. Tapi mukanya percis banget sama si Nardi. Percis banget. Bajunya pun sama. Seperti saat dia pergi ke warung itu. Cuman gue nggak berani ngomong bang. Karena gue nggak mau nakut-nakutin ya. Cuman hati gue itu siapa yang tadi ya. Cuman feeling gue ini jangan-jangan almarhum nih gitu ya. Menyerupai ikut gitu ya. Udahlah akhirnya kita konsen nonton bola. Biasalah anak muda dulu lampu dimatiin, tidur kan ngegelar ya sambil nonton TV. Ini kan jendelanya Nardi itu kan kebuka karena panas supaya asap rokok lah, ventilasi ya dibukain sengaja. Nah lagi asik-asik gua nonton bola bang, itu kepalanya sama sosok pocong, kepala sosok pocong si Ayub udah ada di jendela bang. Muncul di jendela. Merinding gua nih. Bang bisa kelas dulu nggak? Bisa. Belakang lu bang. Lu sini bang. Kenapa? Sorry. Ini aja nih, mati nih. Kelas dulu bentar ya kak ya. Kenapa nih bang? Ada apa bang? Pas lagi asik-asiknya gue nonton bola, kebenaran si Nari teman gue ini kan udah tidur nih posisinya bang, gue masih nonton bola nih. Nah, kebetulan kan jendelanya kan kebuka ya, karena ventilasi udara lah panas. Pas gue ngelirik ke jendela, itu sosok pocong almarhum Ayub bang. Di jendela itu? Di jendela cuma setengah badan bang. Dia menatap ke arah lu? Cuma menatap, nggak ngucapin kata-kata apa, cuma ngeliatin tatapannya tajam gitu gua. Di situ gua udah gak banyak pikir gua. Sampai gua inilah tidur lah. Nah, di malam kelimanya ini, Bang. Gua nggak ikut tahlilan. Memang si anak teman-teman kan ngajakin sama gua. Tapi gua nggak bisa. Nah, kan
nenek gue masih di kampung nih, di Sukabumi. Masih di Sukabumi, Pintu ya? kan dikunci. Kunci cuma ada di gue kan, gue bawa. Gue pulang itu jam 10 malam, Bang. Jam 10 malam. Cuman anehnya, Bang, gue lupa nyalain lampu karena gue pulang malam ya. Lupa nyalain lampu. Lampu ruangan rumah tuh nyala sendiri, Bang. Udah nyala semua. Nyala, posisinya nyala. Kan gue kaget. Siapa yang buka pintu? Sedangkan kunci ada di gue. Cuman gue penasaran kan ya. Gue buka pintu rumah. Gue masuk ke rumah kan. Gue periksain kamar gue, aman. Takutnya ada maling, tapi barang aman. Barang-barang aman. Pas gue ngeliat ke arah kamar nenek gue, ada nenek gue, Bang. Ada nenek lu. Lagi tidur. Wah, kok ada Umi udah pulang. Gue mikirnya nenek gue mungkin punya kunci serap. Nah, tadinya mikir seperti itu. Gue nggak berani bangunin nenek gue tidur ya. Mungkin capek gitu. Capek lah, gue nggak berani lah. Nah, ya udahlah, gue ke kamar. Gitu. Masuk kamar. Biasalah gue gitu, nggak mikir yang macam-macam. Hingga saudara gue yang di Sukabumi telepon. Ji, besok bisa jemput Umi nggak ke sini? Umi mau pulang katanya. Kata gue gini, sebentar. Emang Umi masih di Sukabumi? Atuh iya, enggak maksudnya bisa enggak jemput Umi mau pulang ke Bogor, kamu jemput ke sini. Enggak banyak ngomong lagi gue, Bang. Gue matiin handphone, gue cek ke kamar. Pas gue buka hordeng nenek gue, pocongnya si Ayu bagi tiduran di ranjang nenek gue. Langsung gitu. Udah gue nggak banyak omong, lari gue keluar rumah. Sampai gue nginap di rumah tetangga yang gue nggak akrab, gue nggak kerabin diri aja gitu supaya gue diizinin Nginep di situ. nginep di situ gitu. Nah, ke paginya di malam ke-6-nya gue masih belum bisa ikut acara tahlilan karena memang gue ada kesibukan lain, Bang ya. Tapi siangnya itu sebelum Nardi mau ke rumah almarhum untuk tahlilan, gue sempet ngomong karena gue udah capek, Bang, diteror terus sosok pocongnya si almarhum Ayub ini. Gue coba ngomong ke Nardi. Nah, Nardi nggak percaya kan sama omongan gue awalnya. Lu jangan fitnah. Benar, gue serius. Nah, sempet gue juga bilang sama keluarga gue yang di Sukabumi, Umi jangan dulu pulang deh, gue masih ada urusan, nanti udah beres gue jemput, lu bisa nggak nginep di rumah gue. Nah, malam ini nemenin gue deh. Yaudah, ayo gampang, tapi beres tahlil ya, gue soalnya udah janji nih sama anak-anak yang lain. Yaudah, singkat cerita, gue janjian menardi, gue nggak berani langsung biarpun gue udah beres acara, Bang ya, di tempat teman gue yang lain, gue nggak berani langsung balik ke rumah nenek gue, nggak berani. Gue janjian pokoknya di jalan sama si Nardi. Singkat cerita udah kita sama-sama ketemu ke rumah gue, nginep lah. Itu jam berapa ya? Gue nggak tahu kenapa gue tidur, Bang, lelap tidur. Cuman tiba-tiba si Nardi teriak, Bang, teriak ini bangunin gue, Bang. Jadi sepenglihatan si Nardi itu sosok pocongnya si Ayub. Dia kan lagi nonton nih, posisinya lagi tiduran gini. Dia lagi nonton TV. Jadi gini, Bang, pocongnya si Ayub. Ngelewatin depan dia. Ya. Langsung dia, bangun, ayo keluar. Ayo keluar. Kan gue kaget, kenapa, ntar ceritanya deh. Pokoknya ayo kita keluar dari sini. Udah, gue ikutan takut juga ya, keluar dari rumah. Lari ke jalan, Bang. Ada apaan sih, Nar? Bener, Ji, ternyata si Ayub benar-benar jadi pocong katanya. Terus gimana selesai masalahnya? Wah, ini mah jalan satu-satunya, kita harus cerita ke orang tuanya. Nah, tapi gue takut, gak berani ceritanya. Ya nantilah kita pikirin lagi. Sekarang udah jangan tidur di rumah lu deh, kita balik lagi aja ke rumah gue. Kayaknya gue nginep kan di rumah Nardi ya. Kan motornya Nardi nggak berani dia ngambil. Kita naik angkot jadinya ke rumahnya Nardi, Bang. Pintu juga nggak gue kunci, bodo amat lah gitu ya. Di malam ke-7-nya, 7 harinya, karena gue takut ya, gue nggak ikut acara tahlilan. Nardi pun nggak ikut. Nah,
Karena dia udah membuktikan omongan gua bahwa Ayub jadi pocong. Besoknya sudah beres 7 hariannya lah. Akhirnya gua sama Nardi mendatangi pamannya si almarhum Ayub. Kebetulan dia kan punya bengkel Vespa. Kita samperin ke bengkel Vespanya pamannya almarhum nih. Nah, pamannya almarhum nih kaget kan, nggak biasa-biasanya gua datang ke situ kan. Ya, tumben nih ada apa? Saya pengen ngobrol nih. Boleh nggak? Ya udah ayo. Nah, masuklah gue ke bengkelnya. Mau cerita apa? Mau ngobrol apa? Cuman saya di situ minta maaf dulu bang ke pamannya almarhum. Takutnya dia nggak terima sama omongan gue. Fitnah lah jatuhnya kan. Ternyata pas gue menceritakan dari awal bahwa almarhum Ayub jadi pocong, pamannya Ayub juga pernah didatangin oleh sosok pocongnya Ayub. Pas beres malam 7 hariannya, dia minta dibukain tali pocongnya. Iya. Berarti di sini yang ketemu sama pocong Ayub nggak cuma lu doang ya? Nah, dia ngerasain. Pamannya pun ya. Cuman pamannya, tapi ke orang tuanya dia nggak muncul. Nggak menampakkan diri bang. Nah, terus gue kan minta sarannya, bang gimana? Saya udah capek. Tiap hari didatangin, dihantuin. Nah, ya udah kita nanti ke rumahnya almarhum Ayub, katanya si Ayub. Ntar biar Mamang ngedampingi kamu ngomong ke orang tuanya. Tenang, nggak usah takut ada Mamang ini. Kalau misalkan kakak Mamang marah, ntar Mamang yang ngehandle, katanya. Udah, akhirnya suka cerita, gua, Nardi, pamannya almarhum, ke rumahnya almarhum kan, ke rumah si Ayub, ngobrol di situ sama orang tuanya. Pas orang tuanya mendengar penjelasan gua, itu marahnya bang sama gua. Marah banget. Meledak-meledak itu. Jadi anggap gua fitnah ya. Orang nggak ada apa-apa kok dibilang jadi pocong kayak gitu. Cuman di situ pamannya Ayub menghandle, ngebela gua. Dia ceritalah gitu. Setelah dijelasin nih pamannya Ayub, akhirnya kedua orang tuanya almarhum nih baru ngerti lah, paham. Nah, terus gimana ngeberesin masalah ini? Ya udah kita ngedatangin suatu kiai. Yang ada di daerah situ lah. Kebetulan kiai tersebut kan punya santri ya, santri gitu. Punya pesantren gitu. Kata kiai di situ gini, ya udah ntar malam kita ngaji di makamnya. Gua kan penasaran ya. Gua, Nardi, pamannya sama ibu, sama orang tuanya lah, malam itu ngaji di makamnya almarhum. Itu bang, pas lagi kita ngaji makam nih, di tengah-tengahnya awalnya itu muncul asap, kayak asap rokok, tuh nggak, kecil, tipis gitu. Tiba-tiba pakai di situ ngambil botol, kayak botol sirup tuh, bekas botol sirup, jadi si asap, pusat asap itu keluar, ditutup sama dia, sampai asap itu tebal dan dimasukin lagi ke dalam makamnya. Makam lagi? Iya, pas si asap itu udah masuk, jadi apa yang dari kecil jadi tebal, langsung dimasukin ke makam. Dan kata kiai, besok makam ini harus dibongkar lagi. Karena ada kejanggalan. Besok harinya, gue penasaran kan ya, gue pengen nyaksiin ada apa sih sebenarnya, kok gue yang teror terus sama almarhum. Gue ikut penggalian makam. Dan ternyata bener bang, mungkin itu karena dimakamin malam hari ya, mungkin si penggali kubur yang ngurusin jenazah pas di bawah itu keburu-buru, jadi dia ngerasa dia udah ngelepas tali pocongnya, ternyata belum bang. Ya. Karena ini kan dikuburnya malam hari. Ya. Mungkin emang kelewat gitu ya, dia nggak ngeh gitu. Itu kan udah lewat 7 hari. Biasanya kan kalau mayat jenazah kalau lewat 7 hari kan udah ngebengkak ya. Iya. Cuman saya lihat ya, itu jenazahnya almarhum masih dengan mimik yang sama bang, kayak masih hidup. Pas lagi dilepas tali pocong kan saya ikut. Iya. Soalnya kan yang didatangin, kata Kiai saya harus ikut turun. Dan wajahnya tuh nggak ada ngebengkak atau ngebusuk gitu. Nggak ada. Seperti saat dia pertama kali dikuburkan. Dan dilepas lah. Jadi
Ayub udah tenang, udah nggak usah mikirin duniawi lagi. Jadi ya biarpun bersahabat dengan saya udah, karena sekarang udah beda alam sama Kiai. Inilah di dalam kubur itu nih. Jadi saya ikut masuk, menggali kuburnya, Pak Kiainya ikut masuk. Dan berarti papan-papan yang buat menutupin padungnya itu masih bagus. Masih bagus. Iya. Karena kan emang kalau di kubur itu nggak langsung badan kita kena tanah. Iya. Itu ditutup dulu pakai padung. Papan ya. Padung langsung baru tanah. Jadi buat yang belum pernah menyaksikan ya seperti lu kira-kira kita di kuburan nggak main asal masuk dalam tanah, dipendem aja gitu ya. Dan kondisinya itu masih sama seperti awal dia dimakamkan. Setelah beres ya semua, akhirnya disempurnain lagi, diajiin lagi, terus ditutup lagi makamnya. Nah, udah selesai lah. Nah, udah beres, gue balik. Gue pikir gue aman nih. Aman. Ah udahlah. Udah baik-baik aja baik-baik aja lah, kata kayak itu, nggak apa-apa udah. Gitu. Jadi karena beliau itu deket sama saya, jadi kadang-kadang korinnya dia suka datang sama saya gitu Bang, ke gue gitu, nyamperin. Nah, gue pikir gue aman nih. Aman lah, udah aman. Nggak taunya dia sampai sekarang suka hadir Bang. Sampai sekarang. Cuman nggak dengan mimik pakai pakaian pocong. Oh iya. Nah. Jadi korini aja gitu, tanpa pakai penampakan seperti pocong gitu. Sampai detik ini masih sering muncul. Suka kadang-kadang. Pernah nggak ada pesan yang disampaikan sama dia gitu? Dia pengen ngucapin apa gitu kalau? Nggak ada sih, cuman dia kalau misalkan hadirnya dia diem gitu. Intinya lu sering lihat dia sering lihat dia gitu. Dan di sini ada nggak berarti si almarhum? Di depan sini. Ada Bang, nggak usah saya ini. Karena kalau kita obrolin biasanya hadir. Dan dia memang ikut. Iya. Nah, pas gua masuk gitu, makanya tadi saya ini dia ada. Iya. Dia aman ya? Aman tapi Bang, enggak ganggu, enggak. Pindah kan? Enggak. Dibawa pulang lagi Bang, jangan ditinggal di sini Bang. Nah, Kak cerita udah beres itu semua, ya aman lah Bang. Pokoknya cuman ya memang sekali dia suka hadir gitu. Suka hadir sesekali gitu. Suka hadir. Tapi untuk keluarga dan si Nardi udah nggak pernah ditampakin lagi. Cuman kadang-kadang suka ngerupain saya Bang. Oh, ngerupain tuh maksudnya gimana tuh? Jadi kadang-kadang kalau di tempat kerja saya nih ya, kan saya shift-shiftannya. Saya kerja ada kerja malamnya gitu. Kadang ngelihat saya lagi ngecek hidran. Padahal saya ada di ruangan lobi. Oh. Teman-teman di tempat kerja sering lihat saya ada dua gitu. Ada yang nyerupain lu gitu. Dan lu rasa itu ulahnya dia. Ya, cuman karena saya udah tahu, saya biasa aja gitu. Iya. Ya pokoknya semoga kita berdua berdoa itu hanya sekedar korinya aja, cuman untuk almarhum ini udah diterima di sisinya lah ya. Amin, Bang. Nah ini kan berarti lu adalah orang yang paling sering ditampakin sama sosok pocong si Ayub ya Bang? Iya. Dan seperti cerita lu tadi kalau emang lu selama kerja dan sampai setelah kerja itu cukup dekat sama si Ayub. Lu awal mula ketemu si Ayub itu gimana sih? Awal kenalnya itu dari mana? Awal kenalnya, gua waktu itu kan kerja di salah satu gudang distributor lah Bang, kita sebut yang di daerah Bogor ya, gudang. Nah, gua sama-sama sama Ayub ini bagian penyiapan barang yang akan dikirim. Nah, jadi pertama gua ketemu terus kenalan sama dia, gua langsung akrab Bang sama dia. Kayak ada chemistry lah. Jadi kalau kerja tuh nggak pernah ngerasa capek. Jadi kita misalnya kerjaan gua nih, selalu dia bantu, misalkan kalau dia beres dia bantu, nah kerjaan dia saya bantu, jadi kita saling kompak lah gitu di kerjaan. Nah, kalau libur main, malam mingguan gitu main, bahkan kalau salah satu kita punya pasangan lah atau pacar, kita sama-sama suka dukung lah gitu. Kalau dia ada masalah kita kasih solusinya gitu. Tapi nggak tikung-tikungan ya? Enggak lah. Enggak. Nah, udah kayak keluarga sih Bang. Pokoknya gua ke rumah dia udah kayak di rumah sendiri. Dia juga sama. Kalau ke rumah gua udah kayak di rumah sendiri gitu. Cuman kita memang pernah ini ya, waktu kita kan mau resign nih, karena kalau Ayub kan dia mau ada panggilan kerjaan di luar Bogor katanya. Nanti kalau misalkan ada lowongan
mau ngajak gua biar kita bisa bareng-bareng lagi ya. Iya, Biar iya. kita nggak kepisah katanya. Dan itu sempat lu duga-duga sama seperti ucapan ketika Ayub itu datang makan Nah, ke rumah lu. Iya. Dia sempat ngomong, gua kayak bakal pergi jauh deh. Nah, Dan ternyata bukan pergi jauh ke tempat kerja. tadinya gua pikir dia keterima di perusahaan Iya, yang iya. ada di luar Bogor itu. Dan ternyata jauh ke alam lain. Iya. Karena itu kan datang ke rumah lu maghrib. Dan informasi Menjelang udah beres maghrib, badak maghrib lah. pada maghrib ya. Heeh. Dan ternyata setelah lu tanya-tanya saat jenazah itu datang, infonya meninggal dari jam 3 sore. Iya, Gila, cukup jauh selisihnya ya. betul. Dan itu kecelakaannya spesifiknya kecelakaan gimana tuh Mas? Ayub meninggalnya. Simpang siur sih bang. Ada yang nanya dia tabrakan apa? Adu banteng. Ada yang bilang dia ditabrak dari belakang. Nah, jadi simpang siur masalah itunya gitu. Jadi ini keluarga pun nggak tahu jelasnya Iya. meninggalnya kayak gimana si Ayubnya. Untuk yang tabrakan sama si Ayub itu kabur atau ditangkap atau gimana gitu? Nah itu juga sama sih bang. Kurang tahu juga. Saya nggak menanyakan terlalu jauh sama pihak keluarganya gitu Ya, ya. mungkin takut menyinggung hatinya karena waktu itu kan momennya lagi masih berdukanya ya. Iya, Ya. nggak berani sampai sekarang pun saya nggak berani ya. Soalnya takutnya sensitif banget gitu ya. Sensitif banget. Ya, pokoknya intinya almarhum informasinya meninggal karena kecelakaan. Iya. Nah, satu lagi nih, Bang Puji. Ini kan si almarhum itu datang ke rumah lu sekitar ba'da maghrib. Ya? Badak maghrib. Itu cukup jauh tuh dari jam 3 sore tuh. Iya. Itu gue berasumsi mikirnya ya, Mm-mm. itu dari jam 3 sampai jam itu almarhum tuh kayak lagi keliling ke teman-temannya gitu, kayak menyampaikan pesan terakhir gitu. Nah, setelah kejadian itu lu pernah gak sih ketemu teman-temannya Ayub yang lain, dapat informasi kalau dia disamperin juga kayak lu? Enggak bang. Enggak, Enggak. cuman lu aja. Iya. Berarti. Wah, ini ngeri juga ya. Kenapa harus lu yang disamperin ya? Tadinya kita ini sih bang, memang dekatnya kalau dulu ya di tempat kerja dibilangnya kita dua sejoli apalah gitu, saking akrab gitu. Iya. Saking akrab. Makanya ya akhirnya lu yang terus disamperin sama si almarhum buat minta tolong dibukain tali pocong. Iya. Karena pesannya saat yang lu lagi itu disamperin itu dia sempat ngomong, Iya, itu. tolong bukain. Panas. Panas kata dia. Faktor lain yang menyebabkan lu itu didatengin sama si almarhum. Misalnya kayak ada janji lu yang belum pernah lu tepatin gitu ke si almarhum gitu. Ada nggak? Sebenarnya itu bukan janji ya bang ya. Cuman dulu kalau misalkan nanti kita nikah, misalkan Ayub duluan nikah, gue harus jadi saksi. Nah, ntar kalau misalkan gue nikah, Ayub yang jadi saksi. Cuman gitu doang sih. Oh ya, jadi ini kayak cita-cita nanti kalau kita nikah gitu. Kita janjinya gitu doang sih, nggak ada janji-janji yang Iya, nggak ada janji yang apa gitu mau kita pokoknya cuma itu doang. itu aja yang lu ingat ya. Itu doang. Dan sekarang udah nikah bang? Udah alhamdulillah. Pas lu nikah dia hadir nggak? Mungkin kalau secara mata jahir manusia biasa mungkin nggak akan lihat dia. Iya. Tapi secara mata batin gua lihat dia ada. Sebagai saksi di pernikahan lu. Dan mungkin dia menepati janjinya. Betul. Semoga gue berdoa almarhum ini diterima di sisinya ya. Amin bang. Amin bang. Dan semoga lu juga biarpun sering ditampakin sama si almarhum, semoga nggak diganggu lagi. Karena cukup serem juga kalau dia gangguin ya. Iseng Sorry memang ya. dia, kocak orangnya. Iya. Gokil. Tapi sekarang wujudnya udah bukan pocong. Bukan. Ya, udah seperti kayak orang biasa aja. Cuman motor hidup sendiri kalau malam, nah berarti ada dia gitu. Gokil. Dan ini Bang Puji ini punya banyak nih cerita-cerita horor yang belum di-share ya. Belum. Ada lagi nggak tuh Bang? Banyak. Banyak ya. Nah, biar Bang Puji ini cepet-cepet cerita lagi di Lentera Malam, kan langsung aja nih mampir ke Instagramnya Bang Puji untuk neror dia supaya datang lagi ke Lentera Malam. Instagram di mana Bang? Radar Puji. Rider Puji. Iya. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nanti siap-siap nanti dari netizen minta Bang Puji buat cerita lagi Bang. Siap. Atau mungkin kalian mau tanya-tanya tentang cerita yang tadi diceritain Bang Puji, entah ada bagian-bagian yang lupa gue tanyain atau ada yang skip, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Bang Puji. Ya udah Bang Puji, makasih banget nih udah share cerita di Lentera Malam. Siap. Kapan-kapan semoga aja Bang Puji nggak kapok dan bisa share lagi cerita di Lentera Malam. Siap bang. Oke Bang Puji, makasih sekali lagi. Sama-sama bang. Gua Adit di Lentera Malam dan Bang Puji izin pamit.